Waktu zaman yang nangis di YouTube tuh. Nah, Uang itu sebetulnya alat, hanya alat. Jangan menjadi satu tujuan. Rin, tahan gue, Pil. Yo. Ini jet ski yang kedua, Rin. Yo. Gak cukup, Rin. Satu jet ski. Financial itu pakai hati atau pakai logika. Halo semuanya teman-teman Genius, selamat datang di Money Language volume 4. Dimana kita akan mengulik cerita, curhatan, sampai solusi keuangan dengan cara yang seru. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Karin Novilda, seorang influencer. Dan inilah dia Karin Novilda, tepuk tangan dulu dong. halo, gimana? Karin apa sih kesibukannya, Mak? Ya, sibuk ngurusin orang aja sekarang. Enggak. Baru mulai udah kering. Bercanda. Bercanda. Ya, sibuk yang seperti kalian lihat di Instagram aja. Mungkin sekarang gue masih berkecimpung di dunia sosial media sih di situ. Oke. Tapi di luar dari itu gue juga lagi ada emang udah dari dulu sih udah sekitar 7-8 tahun yang lalu itu gue punya manajemen gue sendiri. Yang dimana gue punya manajemen untuk ngebikin influencer lagi, selebgram atau content creator, whatever you call it lah. Oke. Tapi sekarang lebih ke arah production house-nya gitu. Wow. Gokil, tepuk tangan dulu dong. Keren dan lu berarti orang berada ya, Wak? Ah. Bisnis lu banyak loh, Wak. Enggak, belum bisa ngebungkam orang jadi belum berasa banget. Oh, di sini barometernya kalau berada tuh bisa membungkam orang ya. Iya. Belum Oke. di posisi itu. Gue mau tanya satu pertanyaan yang selalu gue tanyain ke narasumber di volume sebelumnya. Narasumber. Iya. Apa tuh? Siap ya? Bismillah. Apa yang pertama kali terlintas di benak lo saat mendengar kata uang? Oke. Waduh. Ini jawabannya cukup simple, tapi untuk memaknainya lumayan ribet. Jadi kalau menurut gua uang itu adalah sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan semua orang. Kenapa diperlukan, dibutuhkan dan menjadi penting buat semua orang? Karena ada hubungan dengan bertahan hidup gitu. Oke. Jadi semua orang dalam jumlah uang sekecil apapun, sebesar apapun itu akan jadi penting banget karena hubungannya dengan bertahan hidup. Nah, kenapa? Karena uang ini sendiri itu bisa menjadi dua hal yang sangat berketerbelakangan ya. Maksudnya kayak beda nih. Bisa jadi berkah, bisa juga jadi sesuatu yang bahaya jika diberikan sama orang-orang yang gak responsible. Mau orang itu datang dari orang kaya pun, mau dari orang yang mungkin kurang berada. Kalau orang-orang yang tidak bisa pandai mengelolanya atau tidak jelas mengelolanya, itu bisa jadi sesuatu yang bahaya gitu. Oke, tapi kan kalau yang kita ketahui sendiri ya, lo itu Karin menjadi let's say social media sensation. From when you were younger. Lu early banget lo, Wak. Umur itu 2 cara tahun. positif mengatakannya ya. Memang bener kan? Membalut itu dalam podcast, Mak. Kalau gak ada kamera mah lu viral muda banget loh. Viral. Iya kan? Iya. Gitu. Dari kata viral belum ada mah. Dari kata iya mah dulu masih rame gitu. Rame. Itu yang lagi rame Iya gitu. udah. Iya kan, jadi lu bisa dikatakan lu booming tuh in your very early age. Betul. Gitu. Nah, terkadang kan maturity itu juga ngaruh ke how we manage our financial. Betul. Right? Di saat itu lu mungkin gak imagine ya, lu kayak tiba-tiba viral, lo berdatangan pekerjaan di sosial media lo, kemudian lo jadi the so-called influencer gitu kan. Apa struggle-nya, Karin? From your very early age, lu akhirnya harus memanage, ya let's be frank, it's a big amount of money, right? Ya, nggak tahu ya ini orang pajak sih. Nggak, gue taat pajak. Ini kan cuma kita omongin di podcast ini ya. Tolong ya. Jadi eksklusif. Bercanda. Tapi gini, nggak bohong ya, maksudnya zaman waktu awal gue keluar muncul seperti itu, kemudian gue dihadapkan dengan uang yang juga menurut ya gue juga nggak kecil. Jadi itu adalah suatu tantangan justru buat gue, bukan sebuah anugerah doang, itu tantangan. Karena uang itu bisa ngerubah banyak orang kan. Yang dimana waktu muda
ya gue juga masih muda sih sekarang, cuman waktu lebih muda lagi nih, waktu zaman yang nangis di YouTube tuh. Nah itu Mak, gue inget lagi mak beliin motor ya mak. Baik, sekarang kita akan menampilkan videonya sama-sama kita Langsung saksikan. aja. Ya. Lucu banget aku. Terus. Nggak, tentunya gue kan pada waktu itu masih jauh lebih muda dan pemikiran-pemikiran gue, walaupun siapapun semuda itu lo masukin dia untuk kursus untuk jadi certified financial planner sekalipun, pasti dia akan tetap punya decision making yang memang anak masih muda, karena semua orang tuh berproses. Makanya semua decision nggak terlepas dari uang doang, itu tuh akan berproses dari lo masa adulting lo gitu loh. Jadi waktu itu ya tentunya waktu dihadapkan seperti itu dengan kayak kondisi oke, gue dapat kenikmatan seperti ini gitu loh. Tentunya apa yang gue lakukan adalah ya hangout sama teman-teman. Seperti waktu dulu zaman gue belum punya duit sendiri, itu kan gue mikir kayak wah kalau gue punya duit nih gue bakal kayak gini gitu segala macem lalalala. Tapi untungnya gue ini datang dari keluarga yang dimana mereka itu selalu ngajarin gue untuk tidak pernah ngelihat ke atas tapi ke bawah, dan mereka selalu ngajarin gue ini yang lo butuhin apa lo inginkan gitu loh. Itu penting banget. Even sampai sekarang, sesimpel dulu gue masa-masa kecil gue diajarin untuk kayak butuh apa ingin. Gue sebagai anak kecil pastinya nggak mau ngerti dong. Kenapa teman-teman gue udah dapet HP baru? Sebagai anak kecil mau gue ngerti. Ya dia dapet itu, gue gak mau ngerti. Tapi ternyata di alam bawah sadar gue itu tertanam sampai sekarang, yang dimana ketika orang-orang waktu dulu mereka juga di pencapaian yang sama seperti gue gitu loh. Mereka memilih untuk oke, gue mau gue mending beli Hermes, gue mending beli branded baju, tas, apalah segala macam. Gue mending luxury trip kemana segala macam. Itu yang gue nggak kepikiran sama sekali. Yang gue kepikiran adalah gue pengen punya rumah sebelum gue nanti nikah gitu loh. Karena karena gue punya masa lalu yang lumayan kelam di dalam keluarga gue, yang dimana itu bukan kayak nyokap bokap gue sendiri ya, tapi orang yang dekat sama gue, yang dimana dia sekarang jadi tidak punya pekerjaan, dan dimana dia didepak gara-gara, dan suaminya itu which is om gue, which is dia akhirnya menjadikan perempuan ini yang tadinya dia adalah CEO-nya dari sebuah company, jadi dia jadi pilih untuk jadi ibu rumah tangga. Tapi bukan karena kemauan dia, tapi kemauan dari si suaminya ini gitu loh. Jadi kayak bukan keinginan dia lah. Nah itu jadi makanya yang gue pikirin adalah gue bersyukur banget karena orang tua gue datang dari pengajaran yang seperti itu. Jadi gue decide untuk gue mendingan beli rumah. Jadi waktu tahun 2019 gue udah bisa beli rumah gue sendiri, dan itu gue beli banyak yang gue beli yang kayak aset-aset kayak tanah apa segala macam, itu yang unknowingly orang-orang tahu gitu loh. Jadi kayak ya nggak apa-apa, gue dibilang kayak gue pakai tas-tas online ya nggak apa-apa, kan dapat affiliate juga, duit lagi. Iya benar. Smart move. Kenapa duit lagi. Betul. Berarti lu udah jauh ya, seorang Karin tuh udah jauh banget dari kata impulsive buying ya. Itu sulit dikatakan sih, karena gue itu kebetulan pengidap bipolar, dan pengidap bipolar itu kalau misalnya kalian gak tahu, kita sangat dekat banget dengan impulsivity, yang dimana bisa banyak hal, salah satunya adalah impulsive buying atau impulsive decision making gitu ketika kita lagi manik gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak familiar dengan bipolar itu apa, mungkin sedikit ya. Bipolar itu bukan kayak, hey pagi ini aku seneng, sore ini aku sedih. Nggak kayak gitu. Bipolar itu kalau misalnya ini mood orang normal stabil, lo seneng, lo sedih, lo seneng, lo sedih. Enggak, kita nggak kayak gitu. Seneng, sedih, depresi. Jadi manik, depresi. Dan manik itu tuh kayak bener-bener full of creativity, seneng, bener-bener kayak hyper mau kerjain ini, itu segala macem lalalala. Sampai itu memang harus ada involvement of psychologist dan psikiatris, yang dimana lo memang harus minum obat gitu loh, dimana nanti itu untuk nge-tone down biar lo punya rational decision making lagi. Nah kalau enggak itu bisa lose in touch with reality, yang dimana kayak gue pengen beli ini harus ada sekarang, gak mau tahu, dan itu juga masih salah satu yang gue perangi sekarang gitu loh. Nah itu sebenarnya kayak ya itu masuk nanti kenapa sebenarnya keuangan itu penting banget dengan kesehatan mental juga gitu.
yang nanti mungkin kita akan bahas. Iya, memang ini yang mau kita bahas juga sih. Karena perencanaan keuangan tuh nggak cuma dari kesehatan fisik aja. Kita walaupun fisik sehat, kita mau fit, kita olahraga terus. Tapi kalau misalnya mental kita nggak sehat, ada masalah dengan mental tuh bisa jadi mempengaruhi keputusan keuangan kita gitu kan. Betul. Nah, lo juga merasakan itu banget kan, Rin? Udah jelas lah, kalau misalnya satu kayak kita nggak jaga kesehatan fisik, lu nggak punya asuransi juga, itu kan juga jelas akan mempengaruhi finansial lo, dimana kayak lo harusnya duit ini bisa lo pakai buat hal-hal yang mungkin ya leisure lah sedikit buat lo dan sisanya lo tabung dan lain segala macam, tapi itu jadinya dipakai untuk kayak tadi jadinya lo sakit dan lo nggak jaga itu apa segala macam. Dan kenapa kesehatan fisik itu lebih sama pentingnya sama kesehatan mental, karena kalau fisik nggak dijaga, mental nggak dijaga itu akan berkesinambungan gitu aja sih menurut gue. Dan itu ngaruh banget kalau lo lagi nggak waras nih, misalnya gue lagi nggak mengurusin kesehatan mental gue tuh bisa banget gue kayak gak jelas tiba-tiba beli jet ski besok terus nyesel. Aduh. Jualnya kan susah. Gue sih mau beli jet ski juga gak ada duitnya. Gak ada duitnya. Jadi kayak mau transfer gak cukup nih. Gimana nih? Itu juga yang mungkin disyukuri kita, makanya kita belum di level itu yo. Iya bener ya. Tapi itu ada hal yang gue sesalin juga. Kenapa gitu loh? Kenapa gue lalu gitu? Boleh kalau spill dikit apa yang pernah lo beli hasil dari impulsive buying lo? Yang bener-bener kayak, hah kenapa gue beli ginian ya? Iya, dan lo sesali. Ya. Mungkin salah satu jet ski kali ya. Itu beneran beli jet ski? Jadi real story, Mak. Lu bohong kan, Rin? Tahan gue, Pil. Lu tahan gue, Pil. Gue beli 2 jet ski. Lu beneran beli jet ski? Lu beneran beli jet ski, Rin? Jadi itu kisah nyata, Mak. Ini kisah nyata. Buat di perairan apa, Mak? Ciliwung. Kan kita Jakarta jauh dari perairan ya, Mak. Itu dia. Ya ada perairan ya tapi banyak sampahnya, makanya akhirnya gue beli jet ski dan banyak polisi akhirnya gue tidur. beli jet ski yang kedua yang bisa ngeluarin sampah sendiri. Rin, tahan gue, Pil. Yo. Beli jet ski yang kedua, Rin. Ya. Gak cukup, Rin. 1 jet ski. Ya makanya itu juga sesuatu yang gue sesalin. Jualnya susah. Udah kejual belum? Wah. Belum. Tapi kita sambut jet skinya Oka. Gak ada. Mungkin ada yang mau beli, mungkin ada Gak yang mau beli jet ski di sini. Orang-orang kaya semua nih kayaknya di sini. Sekarang gue tahu kenapa lu yang diundang jadi narsum ya. Sekarang gue bener-bener paham lo kayak beli jet ski, Mak. Iya kan? Ya Allah. Kisah nyata jadi itu ya. Tapi kan Rin ya, maksudnya kayak impulsive buying lo. Terus kayak dari tadi cara lu akhirnya memilah apa yang penting, apa yang tidak penting buat lo. Dari pengeluaran segala macam itu kan faktor internal ya. Let's talk faktor eksternal. Lo pernah gak punya titik terendah? Pasti pernah, sering viral gara-gara orang lain. Itu kan yang lo semua tunggu. Itu kan gua yang sebut. Ayo Karin. Ini hot topic ya. Apa? Ada gak faktor eksternal yang membuat tektokannya kurang smooth nih gimana sih? Sorry. Udah gue tanya. Enggak, soalnya dia bilang gimana gitu. Jadi gue ulang lagi. Ada gak nih faktor eksternal yang membuat keuangan lo tuh kayak, wow aku ketar-ketir sekali karena dia. Ini ada subtitle di bawah. Ketipu manajer. Sorry, ada di bawah ada lagi ketipu admin. Iya, tuh ada. Ya kayak misalnya ketipu, misalnya dari manajer gue percayain untuk dia kayak transfer ke rekening dia dulu. Ternyata kan gak bisa kayak gitu, lalala segala macam. Akhirnya gue baru buat PT kayak gitu loh. Terus akhirnya kena lagi apa lagi. Baru akhirnya gue hire lawyer yang in-house yang emang buat tahunan gitu. Kena lagi ada yang selalu sebenarnya hal-hal kayak gini. Kalau udah ngomongin uang itu kita udah nggak bisa ngelihat orang bentuknya dari mana, dari siapa, dari kalangan apa, mau di orang kaya, mau di orang nggak ada pun, kalau udah ngomongin uang, mau keluarga, mau enggak, itu udah gila gitu loh. Jadi kayak masalah-masalah yang sebenarnya tadi yang gue bilang gue ketipu, mungkin aja bisa lagi gue kena walaupun dengan sesistem gue udah sebagus apapun, mau CFP terbaik pun yang gue hire di company gue, itu tetap bisa kalau misalnya guanya juga nggak belajar tentang itu gitu loh. Karena kayak banyak orang yang kayak aduh gue nggak mau ribet, gue nggak ngerti, gue nggak mau tahu gitu loh. Padahal kan sekarang semuanya juga bisa dipelajarin sendiri gitu loh. Nah Rin, ngomongin soal itu, jadi lu pernah nggak menyalahkan diri lu sendiri atas hal itu? Kayak lu ketipu itu tuh lu menyalahkan diri lu gitu. gitu. Of course. Iya itu tentu lah. Maksudnya karena kan ya ada juga
masa-masa maksudnya di mana kayak ya gue juga lagi gue lagi pengen kayak nggak mau ngeliatin kayak gini segala macam, males gue mau serahin ke orang aja, taunya orang yang gue serahin itu juga ternyata nggak bisa dipercaya gitu ya. Pasti ada lah penyesalannya, yang dimana kalau gue tuh lebih ke arah apa ya, apalagi orang-orang terdekat ya, itu lebih ke arah kayak ke mentalnya aja sih, kesedihnya kayak ih lu masa sih nipu gue cuma buat duit segini doang, ngerti gak sih gitu loh. Jadi kayak padahal kita udah menjalin hubungan lama banget nih, udah kayak value-nya tuh udah lebih dari duit ya. Iya gitu loh. Iya, gitu. itulah memang cobaan terberat manusia ya. Harta, tahta, lalahuta. Ya. Wanita. Bendong wanita. Wanita. Gitu. Oke, Karin, tapi ini menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin bisa merangkum to summarize everything that we talk about earlier. Oke. Berarti lo itu orangnya to make a decision itu menggunakan hati atau logika. Kalau untuk financial decision sendiri mungkin gue dulu lebih ke hati, tapi sekarang enggak dong. Karena gini, kita kalau mau ngomongin soal bisnis itu nggak bisa lagi hati. Misalnya let's say kayak, karena itu yang gue dapat juga pelajarannya, kayak gue ditipu orang apa segala macam, udah lama kerja sama gue misalnya gitu. Kalau ngomongin hati bisa aja kayak, aduh tapi dia udah kerja sama gue lama banget, dia udah tahu gue kayak gimana, bakal nyari orang kayak dia susah lagi segala macem lalalala. Tapi nggak bisa, bisnis is bisnis. Gitu kan, personal, profesional itu udah harus namanya logika yang jalan. Tetap dua-duanya harus jalan. Ini tetap harus ada hatinya, tapi harus lebih logikanya, lebih main pastinya gitu loh. Jadi kayak ya udah gini, orang udah nggak bisa dipertahanin dan dia bisa menyebar jadi penyakit ke orang-orang yang lainnya yang bekerja di environment yang sama gitu loh. Nah ya gitu, kalau misalnya mungkin kita ngomongin keputusan lain di luar dari finansial, kayak mungkin bisa dibilang hati boleh bermain lebih dibanding logika gitu. Tapi ya tetap harus ada logikanya, nggak bisa kayak hati-hati logika, udah gila loh. Tadi Karin bilang ya memang profesi kita tuh adalah kita kan nggak nentu, kita dapat income tuh tidak menentu ya. Kalau orang-orang kantoran gitu kan mungkin nggak enaknya adalah mereka ada work day sama work hours gitu kan. Kalau kita mungkin orang-orang lihatnya enak ya, nggak ada work hours, work days gitu-gitu loh, kayak setiap Enggak hari bang, bisa. kalau lagi miskin banget bang. Nah tapi masalahnya adalah kalau misalnya lagi kan pemasukannya nggak nentu nih. Jadi kalau misalnya emang kita lagi turun, kan kita sekarang kata Karin tadi banyak influencer baru, banyak content creator baru gitu, banyak orang-orang yang bisa lama-lama tuh menutupi spotlight kita gitu. Betul. Kan. Nah itulah pentingnya, makanya pentingnya nanti investasi, pentingnya kita bisnis gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya adalah hal yang sangat penting terutama untuk pekerjaan di bidang seperti kita ini nih. Mungkin kalian juga ada mungkin yang income itu tidak menetap gitu. Iya betul. Itu penting banget sih buat bisnis atau investasi, itu sangat penting, nabung lah. At least nabung lah ya. Lu keren banget loh yuk barusan. Tepuk tangan juga yuk. Thank you. Mario. Gua Mario, selamat sore, thank you. Gak usah. Gua Mario, mic drop. Oke, kalau begitu langsung saja akan kita undang untuk berada di tengah-tengah 3 anak muda yang berisik ini ya. Betul. Seseorang yang paling ekspertis yang baru. Langsung saja yang kita undang bersama kita seorang certified financial planner. Betul, yaitu Mbak Imelda Tarigan selaku Certified Financial Planner dari One Shield. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Imelda. Mbak Imelda apa kabar? Baik banget. Aduh, kita tadi udah sempat ketemu di belakang. Mbak Imelda ini benar-benar sangat senang untuk bertemu teman-teman jenius di sini. Banget. Karena mau sharing soal financial planning ya. Karena kan ini kebanyakan pasti anak-anak muda yang Betul. kayak mungkin masih bingung bagaimana ya cara aku mengelola keuanganku. Aduh, saldoku kok di sini pemasukan aku banyak tapi saldoku sekarang tinggal dikit ya setiap akhir bulan ya. Iya, ini duit pada kemana sih Mak? Ah gitu, itu dia, kan. kemana sih perginya gitu. Iya Mbak gitu. Jadi kan tadi kita juga udah tanya ke Karin ya. Maksudnya kalau dari tadi kan Karin dari pengalamannya gitu menjawabnya. Nah sekarang kita akan langsung tanya juga sama Mbak Imelda gitu kan. Karena tadi sama Karin banyak obrolannya seputar keputusan keuangan, impulsif buying dan segala macam. Tapi sebelum kita kulik lebih dalam lagi ya Mbak, baiknya bagaimana dalam ilmu financial planning. Tapi aku mau tanya sama Mbak Imelda dulu, baiknya gimana membuat keputusan in terms of financial itu pakai hati atau pakai logika? Pakai rendang boleh? Boleh. Itu masakan Padang. Telur juga telur. Jangan, nggak usah Pil, nggak usah. Ya cuma bercanda kok. Kaget Mbak Imelda, lucu, kaget banget. Lucu banget, iya tadi kan? nggak nyiapin materi buat ngeladenin yang itu loh. Iya. Gitu. Dua kata lucu, CFP kocak. Ya. Itu dia. Aku suka Mbak Imelda, aku suka sekali. Soalnya begini, kalau saya ngajar, saya tuh sering ngajar ya. Jadi kalau saya ngajar itu pasti pesertanya nggak boleh ngantuk.
Itu syarat utama. Jadi supaya semua nggak ngantuk, saya seringkali harus guyon gitu. Karena orang seringkali kalau berpikir kalau ngomong duit itu harus serius banget ya. Harus stres, harus fokus gitu. Energi luar dalam gitu ya kalau ngomongin duit. Padahal sebetulnya duit itu, apa menurut Anda mengenai duit? Dijadiin narasumber. Pertanyaan yang tidak ada di briefing. Untung bukan menuju ke aku pertanyaannya. Silakan dijawab. Mario bantuin selamatkan reputasi aku, Mario. Dari tadi siang kita tuh kan ngomongin apa pendapat Anda mengenai uang gitu kan? Oke. Apa? Uang. Nyanyi. Apa ya pendapat aku tentang uang? Uang itu adalah Mbak numbers. Oke, good. Kamu? Tadi uang adalah sebuah komoditi yang pasti dibutuhkan, diperlukan semua orang dengan kaitannya dengan bertahan hidup. Bertahan hidup. Oke. Kalau Mario? Freedom. Benar banget, semuanya pendapatnya itu benar ya. Kalau uang itu sebetulnya adalah sesuatu yang kita butuhin untuk hidup. Tapi uang itu seharusnya tidak menjadi alasan sebagai tujuan hidup. Berarti Kita akan kembali satu yang satunya tentang Money Language. jangan kayak gitu dong. Iya. Jangan kayak gitu. Tapi menurut Mbak Imelda ya. Sini! Sini dong. Oh gitu. Jadi jangan sampai you live for money. Yes. Benar nggak Jadi gitu? uang itu sebetulnya alat doang. Ya, Alat tadi tukar, kita alat tukar. belajar dari tadi siang ya. Oke. Kesimpulannya, uang itu sebetulnya alat, hanya alat. Jangan menjadi satu tujuan. Kalau kita sudah membuat uang sebagai satu tujuan, ada yang bilang bahwa uang itu sumber dosa. Segala dosa itu bermula dari uang. Jadi ketika kita menjadikan uang itu sebagai fokus hidup, maka kita sudah mulai merencanakan hidup kita yang menderita. Itu karena sebetulnya mereka tidak melihat suatu esens kehidupan ini di luar daripada uang. Gitu. Jadi selalu hanya fokus kepada uang aja, padahal sebetulnya uang itu jangan jadi fokus hidup. Uang itu hanya alat untuk kita bisa mencapai makna hidup. Jadi ada satu yang lebih dalam lagi. Supaya kita itu bisa hidup bahagia, keuangan kita sehat, mental kita sehat, itu adalah dengan kita menjadikan uang sebagai alat untuk mencapai makna hidup. Jadikanlah uang itu sebagai alat untuk mengakomodir kita sampai akhirnya kita sampai di makna hidup itu tadi, atau kita mendapatkan makna hidup itu tadi ya Mbak. Iya, orang sering bilang kalau gue secara keuangan harus sehat, tapi itu menjadi mental gue pegel katanya. Karena semua pengeluaran gue nggak boleh, kan gue jadi pegel gitu. Jadi orang selalu mengkontradiksikan antara pengeluaran dengan keuangan yang baik. Padahal sebetulnya semua itu bisa sejalan, bisa barengan gitu. Kita bisa hidup bahagia dengan uang yang sehat ya. Sehat bukan banyak ya, bukan melimpah. Saya tidak bilang uang itu harus melimpah baru kita sehat hidupnya gitu. Enggak. Iya. Jadi uang itu ada beberapa, ya itu sudah banyak banget lah ya. Kalau financial planner di mana-mana itu selalu cerita mengenai rasio keuangan yang sehat ya. Ada 9 rasio itu yang paling umum ya. Udah tahu semuanya? Nanti sesi jenius berikutnya. Ya. Keren. Masuk, Masuk. Jenius jangan lupa undang lagi Mbak Imelda ya. Biar dipanggil lagi. Boleh juga Bu kayak gitu. Boleh juga ya. Jadi begitu Mas Michael. Kita harus kasih spoiler. Harusnya gak dibuka semua tadi ya. Enggak, Rin, dengar Mbak Imelda gak mau kalau gak berempat. Itu katanya Mas Michael orang pakai. Mbak minta dibundling Mbak. Ya boleh. Jadi kesehatan mental dan kesehatan uang itu harus bisa sejalan. Supaya hidup kita itu mencapai kemaknaan yang paling optimal gitu. Tapi orang semua sering lupa menanya, sebetulnya makna hidup saya itu apa? Saya hidup untuk apa? Saya hidup untuk siapa? Ngapain saya ada di dunia ini? Saya hidup mau ngapain gitu. Jadi ketika bangun pagi hanya kerja, pergi, pulang kerja, tidur, terus pagi lagi, pergi kerja lagi. Pada tanggal 25 atau tanggal 1 terima duit, gajian. Habis itu habis lagi. Terus buat apa? Apa maknanya? Nggak ada. Oke, yang merasa pada akhirnya uang yang dia dapat juga jadi gak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Healing gitu. Malah Dikit-dikit pengeluaran lagi, healing. Mbak. Iya, dikit-dikit Aduh. healing. Gitu. Genzi nih, Genzi. Karena memang hidupnya merasa keterpaksaan. Bukan karena sesuatu yang saya suka.
Bukan karena sesuatu yang menurut saya memang maknanya harus begini. Beginilah yang namanya saya hidup, yang saya nikmati. Bukan berarti tanpa penderitaan, bukan berarti tanpa struggling, bukan berarti tanpa perjuangan, bukan. Tapi perjuangan itu sendiri, struggling itu sendiri sudah merupakan suatu kenikmatan yang harus dijalanin supaya saya mencapai kemaknaan hidup. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran, pengaturan anggaran, pengaturan keuangan itu disesuaikan dengan yang tadi kita sebut makna hidup tadi. Gitu. Oke, maka dari itu kita juga mungkin akan dijauhkan dari yang namanya impulsive buying ya Mbak? Yes. Karena kita punya satu visi, hidup gue tuh mau apa. Di luar daripada visi itu, saya nggak mau jalanin. Karena saya sudah punya visi tersebut. Terserah orang sedunia mau ngomong apa, terserah. Tapi gue jalanin hidup gue dan ini visi gue dan ini yang harus gue kerjakan. Orang lain mau ngomong apa, comberan, A, B, C, itu terserah. Yang penting gue bahagia dengan hidup gue. Gue tahu makna hidup gue. Gitu. Jadi dengan demikian, misalnya kita sebagai orang tua ya. Misalnya nih kita sebagai seorang tua. Kita punya tujuan keuangan anak harus sekolah. Dengan adanya anak harus sekolah, kita harus nabung setiap bulan cicil sekian. Sekian. Itu satu konsep. Anak harus sekolah. Konsep kedua adalah makna hidup saya sebagai orang tua. Saya harus mendidik anak-anak saya supaya mereka menjadi orang yang berguna, mandiri, tidak menyusahkan masyarakat. Dengan demikian saya harus memberikan kepada mereka pendidikan yang terbaik. Jadi oleh karena itu saya harus menyisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk masa depan anak-anak saya supaya mereka jadi orang berguna karena itu makna hidup saya. Menurut Anda, kalau Anda harus memotong kesenangan pribadi untuk tabungan anak-anak, mana yang lebih terasa positif? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Yang kedua. Exactly. Tepuk tangan dong buat Pila. Karena Padahal mengorbankan kesenangan pribadi kan untuk suatu makna. Betul. Iya. Bukan hanya untuk suatu keterpaksaan. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini. Yang pertama adalah keterpaksaan, yang kedua adalah pengorbanan. Ya Oke. kan? Dua-duanya sama-sama nggak enak toh? Karena ini gak sih Mbak? Karena mau, bukan karena harus gitu gak? Berarti cara gampang untuk simplify it. Sebetulnya penghayatannya bukan hanya mau. Tapi memang inilah makna hidup saya. Bukan hanya mau. Okay. Kalau mau itu wants. Wants itu gampang banget dirubah oleh orang-orang sekeliling. Ya, kata orang nggak bagus begini, nggak usah, anak perempuan aja ngapain disekolahin gitu ya kan? Gitu kan? Langsung berubah wants-nya. Iya Mbak, itu Mbak tetangga sebelah. Dia Mbak. Gampang berubah kalau wants. Tapi kalau memang itu makna hidup saya, itu akan membuat kita soul itu apa ya, jiwa ya, jiwa kita itu akan lengkap, visi kita itu akan ke arah sana. Setiap sel-sel tubuh kita, setiap sel otak, setiap emosi kita itu akan mengarah ke situ. Yakin gitu ya Mbak. Yes. Ya jadi bisa dibilang lebih istilahnya katanya istiqomah. Insya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah istiqomah. Nah, ya. Mbak Imelda, Gitu, ya. aku tuh mau tanya, untuk kita supaya kita bisa merencanakan keuangan dengan baik, urutannya tuh yang mana dulu sih Mbak? Apakah kita harus membenahi mental kita dulu? Apakah kita harus tahu tujuan keuangan kita dulu? Ada nggak urutan yang benar untuk kita supaya kita bisa start gitu? Ada satu orang klienku, dia seorang CFO, Chief Financial Officer. Jadi dia yang menjadi direksi keuangan dari semua urusan keuangan di perusahaan tersebut. Pasti dia pinter dong urusan duit, ya kan? Pasti dong, dia juga master apa-apa segala macam. Ternyata ketika urusan keuangannya pribadi berantakan total. Tapi kerjanya gimana Mbak? Kerjanya bagus, perusahaannya artinya performance perusahaannya itu oke gitu. Jadi dia direktur keuangan di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bagus keuangannya, tapi ketika dia datang ke saya sebagai klien, amburadul. Yang namanya kesehatan keuangannya itu betul-betul berantakan. Dirinya sendiri Dirinya ya, sendiri, personal. yes. Jadi dari situ aku oke, ternyata psikologi dan keuangan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kamu tanya mana duluan, mental health atau financial health, itu sama seperti bertanya mana duluan, ayam apa telur.
Tidak ada yang tahu ya. Ya sebetulnya selama ini jawabannya apa sih guys? Tergantung ngelihatnya dari mana. Kalau Tergantung- ngelihat ayamnya duluan, Iya. Tergantung yang nanya ayam atau telur kan, yang nanya tuh ayam atau telur, ayam duluan ya berarti ayam gitu. Katanya sih gitu. Kalau duluan mana telur sama ayam, baru jawabannya Telur. ayam. Kok ayam juga? berantem. Telur. Mari Enggak, berantem. bercanda. Oke, jadi berarti harus align, berbarengan. Harus align. Iya. Tapi ternyata yang namanya laporan kesehatan keuangan itu seperti iceberg. Tahu iceberg? Itu yang gunung es. Iya. Oh, yang Gunung es bawahnya. ya. Yang bawahnya lebar Ah. banget, yang kelihatan di atas hanya secuil. Secuil. Yang di atas secuil itu adalah laporan keuangannya. Oke, ternyata yang ada di bawah segala yang besar-besar itu, segala sampah, segala persoalan hidup itu ada di bawahnya. Pengeluarannya. Bukan hanya pengeluaran. Jadi laporan keuangan itu mencerminkan semua sampah yang ada di bawah itu sih. Ada masalah yang tidak selesai dengan orang tua, ada masalah yang tidak selesai dengan mantan, ada ketawa sih kalau mantan. Ada Pengalaman ya. pengalaman macam-macam. Jadi yang di bawah laut itu macam-macam. Kita dalam hidup yang sangat cepat sekarang, teknologi lah, apalah, ribet apalah. Kita jadi kehilangan makna. Sebenarnya kita hidup untuk apa sih? Itu kita jadi Oke. lupa. Back to square one, itulah kenapa tadi maknanya itu yang di set dan yang penting ya Mbak. Iya betul. Oke, Dan oke, itu semua harus oke. jalan berbarengan ya, psikologi. Iya, gitu, iya, harus- iya, oke, Semuanya oke. harus sehat gitu sebelum kita Sehat merencanakan semuanya, keuangan. luar dalam. Oke, Betul. oke, oke. Nah, untuk Karin sendiri, lo kalau ngomongin soal mental ya, Oh, lo gue masih di sini ya. Oh iya masih di sini, masih di Sorry, sini. sorry. Tenang Karin, Tenang, Karin, tenang. sabar. Mbak Imelda tadi udah duduk situ, Rin. Iya, Nah, sabar. Tadi Mbak Imelda bilang kan, gara-gara kayaknya seru nih ngomongin uang, makanya Mbak Imelda jadi CFO kan. CFP. CFP, sorry, jadi CFP. Kebetulan kalau di dunia kita seruan ngomongin orang, Mbak. Ah, ngomong-ngomong soal orang. Kebalikannya Mbak. Kebalikannya. Gitu Mbak, kalau kita kayak, lu tau gak itu. Nah, tuh, Sedep, seruan itu. kata gua. Nah, Karin ngomong-ngomongin soal orang. Ini ada yang lagi. Enggak ngomongin orang, ngomongin Bukan, Karin. bukan, Mas. lagi Nggak usah, ngomongin nggak usah, uang. nggak usah. Ngomongin Sorry. Karin. Sorry. Nah, Karin sendiri, lo dalam merencanakan keuangan tuh udah mempertimbangkan kesehatan mental lo belum? Itu udah lo utamakan nggak? Tentunya, karena tadi kan Mbak Imelda sempat menyinggung masalah soal sebenarnya uang ini jangan sampai bikin jadi kayak ini tujuan hidup lo tuh adalah untuk nyari uang doang gitu kan. Nah ini adalah salah satu hal yang gue tanamin juga. Dimana gue itu apapun itu income yang gue dapat itu selalu gue bagi. Nah, gue baginya itu kalau mungkin ya nanti bisa dikoreksi lagi untuk atau mungkin aku jadi lebih belajar nih apa yang secara lebih benarnya. Tapi kalau di aku sendiri selama ini yang aku pelajarin sendiri adalah aku punya namanya dana untuk kebutuhan pokok kayak misalnya untuk let's say untuk makan aku, untuk gaji ART, untuk gaji staff aku, untuk kayak bayar KPR apa segala macam itu udah jadi kebutuhan pokok gitu. Bensin jet ski, jangan lupa. Itu kalau dipakai doang itu Oh, tersier jangan Bang, dipakai. itu ntar Bang. Dipanasin masih nggak? Dipanasin masih nggak? Bensin jet ski kedua. Eh, Jangan lupa. Terus yang kedua itu aku punya dana emergency. Nah dana emergency ini tidak pernah aku pakai. Walaupun misalnya aku lagi se-short apapun itu dana emergency. Kalau bisa gue cari duit di luar. Bukan gue pakai dana emergency. Karena kita gak akan pernah tahu akan terjadi apa besok. Kayak misalnya gue sakit misalnya siapa kecelakaan. Orang gue sayang gue kecelakaan apa segala macam. And then ternyata orang ini butuh gue bantu. Dia gak punya asuransi lalalala. Itu ada namanya dana emergency gitu loh. Ini bukan buat duit jet ski gue ya. Nah yang itu nggak ketiga. emergency soalnya ya. Buat Nggak jet ski orang yang lu sayang ya. Tapi yang ketiga itu pasti setelah dua ini dari gue terpenuhi. Itu gue akan sisanya nih misalnya ada sisa atau misalnya lagi berkelebihan. Nah itu gue pakai buat misalnya leisure gue kayak gue liburan. Gue pakai buat ya udah nongkrong sama teman-teman, minum-minum sama teman-teman ya udah jadi gue tetap kayak ngidupin kehidupan gue dengan senang gitu loh, tapi gue tenang gitu loh. Jadi gue tenang juga, gue udah tenang dulu baru gue cari senengnya gitu loh. Dan yang tadi yang kalau soal kesehatan mental itu kalau buat gue kan gue bipolar. Jadi gue itu psikolog sama psikiatris itu udah jadi kayak makanan buat gue. Jadi kayak untuk kesana itu adalah kebutuhan gue. Dan itu udah masuk ke kebutuhan pokok. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gue. Karena kalau misalnya gue tidak terpenuhi untuk kayak konsultasi ke psikolog ataupun ke psikiatris gue. Ya yang lainnya udah amburadul gitu loh. Jadi ya itu. Tadi gue 3 sih yang selalu gue pisahin.
gitu. Oke, tapi lo nabung persen nggak selain dana darurat tadi ya? Iya itu ya lebih Hitungannya kalau udah itu tabungan lo. tabungan lagi ada lagi lah gitu loh. Cuman maksud gue jadi kayak yang buat leisure tuh tetap ada gitu. Oke. Jadi Ya, kebutuhan pokok itu harus ada dulu. Nanti kalau misalnya udah lebih nih pasti gue masukin sebelum leisure dulu sih. Gue akan bagi gitu loh. Ya karena kesehatan Gitu. mental tuh nggak cuma ke psikiater gitu-gitu. Leisure tuh juga termasuk. Iya. Bener, tapi tersier lah ya. Kalau buat gue kan kayak psikolog lebih penting dulu dibanding kayak gue ngapain gitu kan. Gitu. Oke. Nah kalau menurut Mbak Imelda gimana tuh Mbak dengan pemaparan Karin? Maksudnya apakah itu adalah pemaparan yang memang anak-anak muda tuh emang harus belajar untuk kayak gini. Untuk lebih aware gitu. Dalam hal pengaturan anggaran kita melihat Karin sudah punya polanya. Ya, nah? Jadi apa dulu yang penting-penting, apa dulu yang untuk sosial, untuk kebaikan, untuk agama, untuk apa itu sudah ada anggarannya sendiri. Lalu kita bikin untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, ada emergency fund. Terus kemudian kalau ada lebihnya boleh dong gue nge-reward diri gue sendiri. Ya kan, jalan-jalan senang-senang sih why not gitu kalau ada kelebihan. Mungkin juga kalau ada kelebihan tersebut boleh disisihkan untuk Karin mencoba untuk mencari sebetulnya hidup Karin untuk apa. Dan itu banyak banget metodenya di luar sana. Untuk kita mencoba menemukan diri kita itu hidup kita untuk apa itu zaman sekarang banyak banget caranya. Jadi Karin kan tadi udah menceritakan ke kita tentang bagaimana dia kelola uangnya. Bagaimana dia yang sangat belia saat itu dapat pemasukan gede banget. Jadi challenge dia untuk di manage sampai struggle impulsive buyingnya dia. Nah tapi itu tadi before kita menjelaskan pemaparan dari seorang CFP gitu. Certified Financial Planner. Nah sekarang yang gue mau tanya lagi sama lo Mak ya. Oke, setelah lo mendengar penjelasan Mbak Imelda. Masa kita semua tadi kan menjelaskan ya. Tapi kayaknya yang paling menarik di sini hidupnya Karin ya, gitu. Jadi setelah menjelaskan tadilah pemaparan ini. Karin agak deg-degan nih, pressure nih lo tanya kayak gini nih. Enggak, ini enggak pressure mah. Ini kan cuma sekedar kayak. Jujur nih mau nanyain di Twitter kan, aduh. Enggak Rin, soalnya yang di Twitter yang mana nih? Yang mana dulu nih? Yang soal keuangan yang kemarin lagi viral. Viral. Enggak belum, itu kan gongnya. Save the best for the last lah gitu. Gue lebih ke nanya, Mak, setelah lo kayak mendengarkan pemaparan dari Mbak Imelda, ada gak sih kayak momen atau keputusan keuangan yang kalau bisa lo ulang, gak mau lo lakukan? Selain beli jet ski, karena kita tahu beli jet ski emang harusnya lo ulang. Itu udah pasti, selain itu. Apa ya, sebenarnya kalau keputusan besar yang kayak gue nyesel banget sih gak ada ya. Karena gue memang jarang banget beli barang-barang yang kayak gak sebegitu pentingnya buat kayak gue puterin lagi. Misalnya kayak kalau orang nanya, lo ngapain beli baju? Kalau gue beli baju ya masa yang gue foto di Instagram satu doang foto baju gue gitu kan. Kayak misalnya kenapa gue harus nongkrong sama teman-teman gue ya tempat gue mencari relasi dan apa segala macam relasi, validasi dan semua sisi-sisinya itu di situ gitu kan. Jadi ya menurut gue kayak gak ada yang kayak gue sesalin banget sih. Cuman mungkin kayak akumulasinya. Kayak misalnya contoh gue nongkrong misalnya kayak per nongkrong nih bisa nongkrong misalnya 1 kali nongkrong bisa 2 juta apalah segala macam gitu kan. Kalau dihitung-hitung kan bisa banget nih sebenarnya gue justru kayak masukin kemana atau kayak muterin kemana kayak gitu loh. Atau mungkin beli sesuatu yang bisa lebih berguna buat gue secara finansial gitu loh. Mungkin gitu sih akumulasi. Kalau yang gede-gede banget gue tuh gak ada kayak decision yang beli gimana. Berarti paling pengeluaran kecil-kecil perintilan lu aja ya Mak. Iya kalau diakumulasiin tuh banyak iya, gitu. Kayaknya ini harusnya gak usah ada nih. Dikit. Buset jadi banyak juga. Iya gitu ya. Gitu. Nah kita mau nanya nih ke Mbak Imelda juga. Nah Mbak Imelda kan ada sosok kalau kita lihat tuh seorang yang superior dalam keuangan gitu kan. Kayak pasti ada dong Mbak Imelda dulu mungkin saat masih belia. Adakah keputusan-keputusan keuangan yang menurut Mbak Imelda tuh aduh harusnya gue gak gini lagi gitu yang Mbak Imelda sesali? Oh iya pasti ada yang itu tadi bocor alus. Bocor alus kayak yang diceritain sama Karin. Iya itu bocor alus. Bener lagi. Bocor alus ya kan. Bener lagi. Pengeluaran kecil-kecil tapi sering. Dan itu akhirnya membuat jadi besar gitu. Kayak gini gak sih Mbak kayak kopi itu. Kalau dulu hobiku itu gadget. Oh ngoleksi BlackBerry. Macem-macem. Ya gitu. Tahu juga dia bukan cuma BlackBerry ya. Bukan cuma BlackBerry mah Engage Kidi. Iya. Oh, kecil-kecil gitu sih tapi sering. Tapi BlackBerry gitu. kecil ya buat Mbak ya?
Itu kita bocor gede deh Mbak Iya. kayaknya. Yang Onyx gue belum kesampaian tuh, Pil. Iya kan, Onyx 3 ya, Mak? Iya, Gemini udah paling bagus tuh gue. Iya benar. Nah yang begitu itu kecil-kecil tapi Oke. sering gitu. Nah itu aku selalu sebutkan sebagai bocor alus. Bocor alus itu harus ditambal dulu beneran. Beneran harus ditambal. Cara menambal bocor halus adalah kita membuat laporan keuangan setiap hari. Hari ini dari pagi sampai malam itu pengeluaranku apa aja. Catat dengan detail. Itu 1.000, betul. 2.000, 3.000 semuanya dicatat. Dalam 3 bulan kita akan menemukan pola bocor alus kita itu ada di mana. Ketika kita sudah Paham. menemukan pola bocor alus itu, disitulah kita tambal. Jadi dengan demikian berikutnya yang udah bocor ini bisa kita alihkan menjadi Oke. investasi yang lebih produktif. Berarti di-convert ya Mbak? Di-convert bukan dipangkas. Ya, kok dipangkas sih? Lebih ke journaling. Iya. Journaling jadi Oke. kita tulis pengeluaran kita seberapa nih setiap hari. Nanti setiap hari selama sebulan itu kita udah Oke. tahu tuh pengeluaran bocor halus kita di mana, karena kan Iya, ada iya. Kayak sebetulnya kategori-kategorinya juga kan. Budget-budget gak perlunya Ya, itu kan di Mbak. Genius ada. Iya, loh. iya. Itu di Genius ada. Keren, loh. masuk. Ada di aplikasi Mantap. Genius ada. Ada itu di aplikasi Genius. Oke. Aku nasabah Genius. Keren. Aku juga nasabah Genius. Aku juga punya Genius. Lu punya? Aku juga nasabah Buka Genius. aplikasinya, buka aplikasinya. Ya, HP aku di manajer aku. Ah. Tapi ada yo. Lu jangan bunuh gue di atas panggung gitu ya yo. Ada kan? yo. Ada ya, gue percaya, Ada yo. gue percaya. Emosi nih gue yo. Ya udah, manajernya suruh connect ke sini nih, kita lihat aplikasi Genius Villa. Oke. Iya, iya. Oh, Dan iya, itu penting juga benar-benar. sih Mbak Penting Imelda. banget. Iya, karena Oke. sebelum gua mencatat pengeluaran guys, gua tuh nggak tahu pengeluaran gua berapa. Jadi saldo gua tuh udah gitu dulu tuh gua nabungnya cuma di satu rekening. Jadi setiap gue dapat pemasukan, terus tiba-tiba kok akhir-akhir segini-segini aja gitu. Kayak paling nambahnya itu sedikit. Gak signifikan ya. Sangat tidak signifikan gitu. Jadi kapan kayaknya nih gue gitu. Akhirnya setelah journaling, setelah menulis pengeluaran dan pemasukan, lama-lama tahu, oh pengeluaran gue segini gede juga ya. Terus gue compare dengan orang-orang lain yang pemasukannya sama atau bahkan lebih gitu. Lo pengeluaran berapa? Segini. Kok gue pengeluarannya lebih banyak dari mereka yang pemasukannya lebih banyak dari gue gitu. Jadi itu yang membuat gue akhirnya bertaubat. Sadar. Betul. Oke, tepuk tangan buat Mario. Woi. Keren. Berarti Mario bisa kita katakan. Sorry. Lo jangan ngerusak teknis vendor dong. Mana sih lo? Jadi Mario bisa kita katakan udah financially insap ya. Iya, itu bagus, itu Kalau bagus. religiously Itu kan bagus. kita nggak tahu. Iya. Tapi financially sih lo udah insap ya. Betul. Financially One step tawakal ahead sekarang. ya, one Oke. step ahead. Yes, Oke. exactly. Kalau lo Rin ada nggak tips lo untuk kayak cara-cara lo akhirnya nambel bocor alus lo tadi? Nambelnya sih ya gue dengan nabung lagi ke depannya. Cuman kayak gue ada dulu teknik lucu gue waktu gue masih muda. Dulu waktu maksudnya bener-bener kayak masih SMP gitu kan, gue udah mulai nabung dari umur segitu kan, dari SD SMP. Nah jadi dulu itu gimana caranya gue bisa punya 25 juta pertama gue waktu gue umur 13 tahun. Cara gue itu adalah gue nabungnya, kan gue kerja juga nih, gue kerja sampingan sambil gue kuliah, sambil gue sekolah kan. Gue jualan case lah waktu itu. Nah tapi duit-duit itu bisa ketabung. Walaupun itu waktu itu gue belum jadi influencer apalah segala macam gitu, belum ada. Itu gue jualan. Nah itu kenapa gue bisa nabung sampai ya buat anak umur segitu tuh banyak banget. Itu adalah cara gue adalah misalnya dulu tuh cara ngitung gue adalah misalnya gue punya 1,2 juta gitu. Gue cuma mikir gue cuma punya 200.000. Jadi sejutanya gak ada gitu loh. Jadi gimana nih anjir, gue cuma punya 200.000, padahal gue lihat kok masih 1,2 juta sampai kayak gitu terus, sampai dari 1,2 juta sampai 1,2 M, gue cuma punya 200, misalnya gue cuma punya 20 juta gitu udah. Lo menentukan lo punya berapanya tuh dari mana? Nggak udah, Dari pokoknya yang komanya paling itu? kecil, yang paling kecil, Oh, yang paling kecil pokoknya. Dipadet-padetin selama bisa deh gitu. Padet-padetin gitu loh kayak. Iya. Gimana nih lah, kok gue cuma punya 50 juta Tapi bulan in ini. realitinya cukup bisa lo jalankan dengan mindset lo yang duit gue cuma 200.000 Kalau nih, gitu. lo udah nih manusia itu kalau udah semandek-mandeknya dibilang sekarang nih lo nggak bisa, berarti lo belum mandek, ngerti nggak? Ternyata pas manusia udah dihadapin sama sesuatu yang ternyata di luar dari nalar dia bisa lakuin, tuh dia bisa lakuin ternyata. Selalu ada kemudahan dalam kesulitan. Itu dia. Betul. Oke. Ya Tepuk kan? tangan untuk Karin teman-teman. Tepuk tangan untuk Karin. Coba ya coba. Jadi kayak sekarang nih punya 1,2 ya udah 200.000 aja. Nah, Udah pusing Pil. lo sendiri loh dah. Gue kaget loh, maksud gue lu tuh barusan ngasih gue #ilmu ngirit yang sangat useful buat gue. Kenapa tuh? Sangat itu make sense banget buat gue.
oh iya kalau lo punya duit segitu udah mandekin aja gue nggak ada lagi gue duit Iya, gitu. dan gue ini bukan tipe kalau lu tanya nih di teman tongkrongan gue, maksudnya gue punya dana-dana gue dan segala macam. Sebenarnya leisure juga masih banyak yang bisa gue keluarin gitu loh untuk nongkrong. Tapi kalau misalnya gue ngerasa kayak, aduh, misalnya income gue lagi nggak sebanyak kemarin nih, gue nggak bisa nih kalau misalnya lo ngajak gue tiba-tiba kayak kesini atau apa beli apalah segala macam, ya gue bilang nggak ada duit gue. Gue bukan tipe yang kayak misalnya orang kan mikir pasti masih ada, lo mau influencer lo mau bukan, pasti lo malu untuk ngomong gue nggak ada duit buat pergi. Jangan malu, kenapa? Bilang justru itu terbentuknya teman-teman lo yang mau nongkrong sama lo gitu loh. Dan ini kayak gue bilang, gue sampai sekarang aja gue masih bilang kayak gak mager ah, nggak ada duit gue gitu loh. Ya berarti gue emang kayak antara gue mager dan emang kayak mager ngeluarin duit itu sama dia gitu loh. Jadi ya udah gue bilang nggak ada duit, mager. Nah Gitu loh. itu juga penting guys buat kalian yang sering nongkrong gitu, Ya. punya teman-teman yang emang hedon. Itu jangan malu untuk bilang kalian gak mau nongkrong. Kaum borjoa ya. Iya karena bourgeois. Kaum bourgeois. Karena biasanya orang-orang tuh gengsi gitu bilang malu. Kalau misalnya kita kayak lagi, aduh keuangan gue udah membludak nih. Bulan ini pengeluaran gue udah membludak nih gitu. Tapi masih diajak nongkrong tetap mau gitu. Karena malu gitu. Oke, tapi sebetulnya selain kita butuh that guts ya, kita juga harus punya self controlnya. Betul. Untuk hal itu tuh harus punya keelingannya. Ngerti gak lo? Ngerti? Puas gak lo? Gitu maksudnya Wah, kayak iya. lo tuh harus eling, lo tuh harus sadar, harus ngerem gitu. Nah untuk menciptakan habits itu gimana sih? Mungkin dari Karin atau Mbak Imelda ada saran atau tips? Tapi tipis? tadi yang tadi kamu bilang tuh benar banget. Artinya kita mengontrol siapa yang ada di lingkungan kita. Oke. Itu adalah satu faktor paling penting untuk mencapai kebahagiaan. Kita bisa memilih siapa yang boleh ada di sekeliling kita. Kayak tadi kata Karinnya, kalau gue cuma punya segini, teman-teman siapa yang mau berteman sama gue dengan keadaan begini ya silakan berteman. Kalau enggak ya bye-bye gitu. Jadi bukan teman-teman yang menentukan kita, tapi kita yang menentukan siapa yang bisa jadi teman-teman kita. Oke. Dan itu harus sejalan dengan kembali lagi makna hidup lo tadi. Oke. Itu bagus. Quality over quantity. Betul. Iya, kita teman-temannya sedikit ngapa yang penting berkualitas. apa-apa, yang penting bikin kita happy, ya kan? Iya. Keren guys, ya Allah daging bener. Nih Daging gue kalau bener. ibarat kata habis makan gulai ya, nih gue kedagingan sumpah. Iya benar-benar. Enak Enggak yang leher kenceng tau ya. Iya iya. Kolesterol, Coy, Kolesterol. itu kolesterol, nggak usah lu soft sell gitu. Itu kolesterol. Kenapa sih? Kedagingan, Gue mau kedagingan. ngobrol pakai bahasa miwing ris, gen alpha. Iya. Iya. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kedua Karinda narasumber dan kita Imelda. pada sore hari ini. Oke, ini mungkin pertanyaan pamungkas. Mungkin Bu Imelda bisa memberikan kita Nanti pengertian. sampai jam 12. Bu saya Oh, iya. bercanda. Bu saya bercanda. 12 tapi jam Zimbabwe Bu. Ya. Iya. Oke. Bu, jadi Agak serius apakah ya. apakah keputusan keuangan harus rasional? Oh, kita kembali mensummarikan dari yang tadi kita pertama dengar dari Mbak Sita ya. Bahwa hidup ini sebetulnya 90% adalah emosi. Oke, jadi kalau kita 90%-nya adalah rasional, artinya semuanya harus dihitung. Jadi kembali lagi kalau mengatur keuangan itu perlu rasional apa enggak? Rasional itu tetap harus perlu karena kan kita harus tetap bikin kayak tadi Karin bikin anggaran, nah harus dipisah mana berapa persen untuk sosial, berapa persen untuk kebutuhan hidup, berapa persen untuk sebagainya. Itu perlu tetap ada rasional. Tetapi jangan lupa hidup ini sebetulnya untuk membahagiakan diri kita sendiri loh. Makna hidup kita itu ketika kita bahagia. Jadi kembali lagi unsur emosinya itu harus tetap sejalan. Oke. Jadi jangan hanya rasionya aja, emosinya juga tetap harus sejalan. Karena kalau enggak, kalau kita hanya logik melulu, rasio melulu, Oke. kita akan jadi pasien psikolog berikutnya. Betul. Iya. Berarti sama kayak tadi ya. Hati dan logika juga harus barengan. Yes. Kesehatan mental dan juga kesehatan keuangan juga harus barengan. Harus. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Tepuk Imelda, tangan. luar Tangan biasa. dulu. Terima Jadi kasih. rasional harus, tapi juga harus dibarengin dengan Happy. 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 Psikologinya Iya, kita bagus. harus happy. Iya Betul. betul. Happy itu bisa datang kalau kita ikhlas. Nah Karena itu Mbak, kita ilmu tahu. hidup paling susah ikhlas. Itu. Ilmu hidup paling Udah susah. pindah kemana dia? Apa? Seikhlas. Ikhlas terakhir katanya gang sebelah Mbak. Haji Sebelah. ikhlas, Panggil. Haji ikhlas, tetangga kita. Tetangga, iya. Iya, Mbak Imelda suka ngagetin tembakan-tembakannya ya. iya, ngagetin baik. Iya luar biasa. Oke lanjut. Siap.
Baiklah, terima kasih banyak untuk... Lu ada pertanyaan lagi gak? Enggak, udah habis gue. Gue udah habis, gue mari sekarang kerja. Giliran gue nih ya. Habis ini nih, Pila Bingung tinggal ya, closing. prompter mati bingung ya. Enggak. Tadi kan enggak dong, kan tadi Mbak Imelda udah. Udah di sini. Sekarang Karin. Lu masih mau ditanya? Tadi sebelum mati gue lihat dulu briefingannya Oh, gue lu udah lihat lihat. dulu. Ya udah gue aja berarti ya. Enggak. Gue takutnya dia agak pressure nih mau ditanya nih. Lu masih mau ditanya, Rin? Bro, lu jangan sembarangan. Ini aku Karin bro. Ini Karin Novilda bro. Sorry. Sembarangan lo. Sorry. 2 jet ski. 2 jet ski. 1 warna mint ya. Tadi gue sempat lihat briefingannya sih, gue tanyain aja Gue ya. sempet lihat, makanya lo aja deh. Oke. Kalau lu udah lihat lo aja. Kan ini gue di tulisannya di sini closingan nih tuh lihat. Maaf, Gue yang closingan Yo. di sini, Pila. Aku kira kan tadi kan kita mau gantian. Ya udah aku tanya dulu Lu aja. dikit aja ya. Karin Novilda. What's your money language? Money language-nya gimana maksudnya? Ini juga pertanyaan. Yuka. Gini. Sorry. Kalau gue pikir lu masih mau nanya ada satu lagi, apa kayak keputusan rasional atau apa ke Karin gitu. Kalau enggak itu gua. Kalau enggak itu gua aja. Nah, sekarang gini gue tanya, salah siapa? Pila, lu gue kasih tahu. Gua tuh tadinya mau nanya. Iya, gue juga tahu yo. Gue juga tahu Ini yo. Pila. Pertengkaran rumah tangga silahkan. Mau kan? Capek gue beneran ya. Ini urusan rumah tangga dibawa-bawa ke sini. Mohon maaf ya. Tuh kan. Lepas sarungnya, lepas. Ya udah. Ntar malam. Jangan. Yo, bukan apa lo kebanyakan aksi yo. Makanya lo begitu kayak lo. Maaf. Gara-gara sofanya nih emang agak-agak. Oke. Karin Novilda. Ini adalah pertanyaan yang selalu aku tanyakan untuk semua narasumber di Money Language. Oke, apa tuh? Kamu siap? Berikan kita satu kata soal pertanyaan ini. What is your money language? Satu kata aja. Gak bisa satu kata. Bisa deh. Precise. Precise. Iya. Ini definisinya kalian pikir sendiri aja ya. Iya, itu Ini dia. karena Lu dong artiin lu moderator. enggak, ini emang kayak gini. Jadi setiap money language itu Precise. terakhirnya tuh satu kata apa gitu. Misalnya precise. Oke, terima kasih banyak gitu terakhirnya biar kayak keren gitu loh. Kayak precise. Tapi Mic drop gitu. Oh iya boleh. Ya tepat, boleh. harus tepat kapan ngeluarinnya, tepat kapan, tepat sama siapa dikeluarinnya, tepat untuk apa dikeluarinnya, tepat dan tepat, selalu tepat aja. Mau duit sebanyak apapun, sedikit apapun, tepat cara penggunaannya dan segala macam. Jadi precise, harus tepat. Pokoknya semuanya harus tepat ya. Tepuk tangan lo dong. Tepat ya. Tepat, ingat Bukan precise. yang pas lebaran, kalau itu ketupat. Beda, ini tepat ya. Approve gak jokesnya tadi? Approve ya? Lo jangan Jokesnya gitu, approve ya? lo tuh support, jalan. Oke, kalau begitu kita gak mau egois ya Yo ya. Kita gak mau egois. Sekarang gantian giliran teman-teman yang ada di sini untuk bertanya. Jadi kita cuma ada slot untuk 2 orang penanya ya. Kan sampai jam 12. Mbak udah yuk Mbak. Udah yuk Mbak. Mbak gak ngantuk Mbak. Jujur saya jam 10 sekarang udah mulai agak siwar-siwar sih Mbak. Dari tadi udah nahan pipis Mbak, saya begini. Kasihan lo temen Karin. saya beser Mbak. Uang di toilet gue, toilet. Iya. Influencer beser, inilah dia ya. Benar. Iya. Oke, kita akan membuka slot pertanyaan, kurang lebih ada 15 penanya nanti hari ini. Gue udah bilang slotnya cuma 2. Ya, sorry ya, kata Pila 2 ya udah gue nurut aja Pila. Oke, kita akan 70. 2 orang penanya. 70 Ulang. Sekarang pilih satu dulu paling cepat. Yuk ulang kakak, ulang. Ya, kita hitung ya. Hitung. Gitu. Ayo. Siap? Ini Dulu duluan. ini kakaknya ada yang tidur nih, bukan premier Kak. Ya. Kak, sorry. Enggak, ini gula. Kakaknya gula. Ngantukan. Sugar spike menurut gue gak bagus itu Mbak. Insulin spike. Gak bagus. Orang kagak tahu apa-apa dikatain gula. Iya. Oke, coba ya. 1, 2, 3 baru tuh. Barusan yang namanya briefing ya. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ih, gue gak lihat yuk, lu aja yuk. Itu deh kayaknya mas yang di depan deh. Mas ini. Iya. Mas tadi nggak dipilih kayak kesel gitu. Iya. Nggak lihat. Buta mata lo. Iya, kesannya kayak rakyat selalu dibungkam. Iya, kira dipilih. Saya. Gitu. Yaudah Mas yang di depan Ayo coba. Mas, silakan. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan nama saya Brian. Mbak.
Oke. Oh, Kak. Ya saya mau bertanya mungkin ke Kak Karin karena kebetulan saya ikut event ini juga pas baca kemarin pas undangannya itu pembicaranya Karin langsung wah. Mas di sini ada CFP terkenal, Mas. Kalau mau nanya gue bisa di Q&A di DM ada gue. CFP terkenal lo nggak ngargain lo. Kalau mau nanya pas gue lagi bikin Q&A di Instagram, Abang. Apa gue bilang? Mendingan gue banyak bercanda kan lu nggak diserang kan? Kan? Lo mah parah, Bray. Ada 2 narasumbernya, Bray. Iya, apa. Ayo deh langsung apa pertanyaannya? Langsung. Ya, jadi untuk Kak Karin karena memang kebetulan sangat mengidolakan juga beliau karena ya jujur karena akhir-akhir ini kan kayak tadi dibahas negara kita isunya udah mulai nggak masuk akal, jadi saya lebih milih buat mending nonton entertainer gitu, berita-beritanya kayaknya lebih bagus gitu buat ditonton daripada tonton yang Padahal lebih irasional masa ini, Mas. Oke. Kan Kak Karin kan tadi udah sharing banyak ya mengenai finansial Kak Karin ya yang udah dibangun dari masih muda, yang berjalan sehat gitu lah istilahnya, kayak dari kecil udah ada penghasilan yang lumayan sampai sekarang punya jet ski 2. Yaitu pertanyaannya, ada nggak sih goals Kak Karin yang belum kecapai gitu sampai saat ini jadi seorang pembicara di sini? Oke. Goalsnya itu kayak pengennya ada keluarga impian nanti ke depan yang hidup bahagia mungkin di mana? Panjang lebar. Iya. Oh, ini pertanyaan yang dipendem setahun ya, dibalas-balas DM-nya. Iya. Ngasih referensi goals ya, ngasih referensi. Udah lo to the point. Oke, Tinggal jadi- nanya, Kak Karin love life gimana? Iya. Jadi goals Gue sama timnya nih. Oh iya. goals Karin yang belum tercapai kan? Atau mungkin ya ini tadi kan keluarga yang mungkin pengen ada keluarga bahagia mungkin kan nanti ke depan, atau mungkin pengen jadi influencer aja gitu yang ninggalin legacy untuk kita warga Indonesia yang tahu buat anak cucu kita ini ada loh influencer yang dulu nih di zaman kita ini. Gue gak tahu cara jawab ini. Pasti udah meninggalkan legacy sih. Kalau legacy udah pasti ada ya. Ini Kak Karin bukan candi. Tapi kalau goals yang udah tercapai ya apa-apa. Kayak prasasti tuh gue. Ya terima kasih Thank you, Brian. terima kasih, Mas Brian. Thank you. Mas Brian keren banget loh kesininya bareng sama Ahmad Dhani. Tuh, Mana? Mas Ahmad Dhani. Lah iya. Iya. Selamat Mas ya, datang. Mas Ahmad Dhani udah meluangkan waktu di Mas sini ya. Dani, selamat datang. Oke, Kak Arin bisa langsung jawab, silakan. Goals yang belum tercapai pasti banyak. Salah satunya adalah ya pokoknya selesai nanti gue mau udah selesai KPR rumah gue pengen beliin rumah buat nyokap bokap gue. Tapi di luar dari itu the bigger thing sebenarnya gue pengen banget tinggal di luar. Jadi gue ngambil PR di luar sebenarnya. Jadi antara mungkin di Australia which is Melbourne di suburbsnya atau di New Zealand, gue pengen banget tinggal di suburbs yang dimana gue punya vineyard sendiri gitu. Jadi gue punya perkebunan anggur gue sendiri. Kayak gitu. Itu kan namanya mimpi yang dipupuk dari sekarang. Minum anggurnya sekarang. Itu mimpinya sebenarnya. Iya. Manifesting ya, Wak. Tinggal bikin di dapur ya. Jadi gini, karena cita-citaku punya kebun anggur, sekarang aku angguran terus gitu. Betul. Manifesting, Wak, jadinya. 2 kata yang berbeda itu maknanya. Beda. Oh yaudah maaf deh. Iya. Dapat goodie bag. Baik kan Makasih, gue Bray. biar kata bercanda mulu. Baik Gue kok. inget-inget omongan lu. Ya gak Mas Ahmad Dhani? Pila. Demi Allah, Mak. Apa? Belum botak, bener. Oh berarti dul ya? Dul Jailani. Iya. Oke. Oke, Kita buka untuk lanjut satu ya. pertanyaan lagi, silakan. Oke. Sekarang cewek kali ya. Ada nggak yang mau nanya? Oh ya udah yang depan dulu aja deh. Lu pilih di antara mbak-mbak ini berdua. Kan gua. Apa? Oh ya. Oh yang kakak kiri aja udah. ya, yang biru ya kalau gitu ya. Iya, yang kerudung hitam. kerudung hitam. Kakak. Silakan kakak kerudung hitam. Silakan Kak. Halo, nama saya Indah. Saya mau nanya ke Mbak Imelda. Tadi kan dibilang kalau uang itu cuma sebagian alat, bukan sebagai tujuan hidup. Tapi gimana pendapat Mbak Imelda tentang orang yang frugal living sampai
ugal-ugalan gitu loh. Untuk supaya dia bisa fire secepatnya gitu. Terus tadi kan caranya untuk kita ngebalance antara kesehatan keuangan sama kesehatan mental adalah dengan cara mencari makna hidup gitu kan. Nah, tapi kan makna hidup itu kan bisa nggak cuma satu atau bisa beberapa. Kayak tadi kan Mbak Kaurin kan bilangnya mau beliin rumah, terus mau ini, mau itu. Nah, itu cara kita pilih prioritasnya yang mana tuh gimana gitu. Kasih. Daging banget nih pertanyaannya. Makasih. Oke, siapa namanya? Indah. Mbak Indah. Mbak Indah. Indah pada waktunya. Iya. Oke. Jadi pendapat Mbak Imelda soal frugal living sama cara memilih prioritas dalam kehidupan. Sebetulnya yang namanya frugal living itu karena apa sih? Bisa ada yang namanya frugal living? Apa yang melatar belakangi sehingga ada kehidupan yang disebut sebagai frugal living? Coba. Nanya ke siapa nih, Mbak? Siapa aja yang bisa Mbak jawab? ini kalau pada bisa lambaikan tangan ke kamera pada lambaikan tangan. Saya juga. Pada nyerah Mbak. Ya, karena kan seperti yang aku bilang tadi, kita sekarang kadang-kadang karena kecepatan teknologi, karena terlalu banyak yang kita lihat gitu, sehingga kita jadi nggak fokus. Ini sebetulnya kita mau ngapain sih? Kita terlalu sering lihat si Anu pergi ke sana, si ini pergi ke situ, si itu makan ini, si itu makan itu, si itu bergaul sama si ini. Oh, dia habis-habisan party kemana gitu ya. Sehingga akhirnya kita juga nggak fokus gitu. Dan ketika kita nggak fokus, tapi kita butuh diakui, ya. Sehingga akhirnya kita mencari jalan, ya apa yang dikerjakan orang itu yang kita kerjakan. Larut toh. Mbak Ida jangan kayak dihukum, Mbak. Nggak apa-apa. Santai aja, Mbak. Udah ya, jangan diulangin lagi ya. Jangan diulangin lagi ya. Bertobat. Kapok nggak? Terus katanya kapok. Kapok. Kapok ya gitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara kita menemukan makna hidup? Makna hidup itu bisa macam-macam, bisa banyak, bisa berubah seiring dengan waktu. Misalnya kayak aku bilang tadi, ketika anak-anakku masih kecil, aku mendefinisikan makna hidupku adalah untuk anak-anakku gitu. Tapi setelah mereka betul-betul sesuai dengan apa yang aku inginkan, ya puji Tuhan ya, anak-anakku baik-baik semuanya, punya hidup yang bagus gitu ya. Terus kemudian sekarang makna hidupku aku mencari adalah apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan sekarang gitu. Karena aku sudah selesai dengan urusan dengan orang-orang yang paling aku cinta, itu aku sudah selesai. Jadi sekarang aku mau tanya, apa yang aku bisa kasih untuk Tuhan sebagai balasan terima kasihku buat semua yang sudah aku terima. Itu sekarang makna hidupku tuh begitu. Jadi kebanyakan waktuku aku usahakan untuk aku pergunakan untuk sejalan dengan makna hidup itu. Termasuk juga keuanganku, jadi aku sesuaikan dengan makna hidup yang baru lagi. Gitu. Begitu, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Imelda. Jadi makna hidup itu semakin lama tuh semakin bisa berubah-berubah. Bisa ya? berubah. Semua ada masanya ya Mbak. Semua ada masanya, betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua pembicara kita. Terima kasih, ya. Makasih Mbak Indah mendapatkan ngomong aja. Iya. Ngomong aja. Oke, bos. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk Karina Vilda dan juga Mbak Imelda. Terima kasih. Luar biasa. Banyak Kita kelar Mbak, tepuk tangan dulu, tos dulu. Kan tukeran tempat duduk. Iya. Oh, tukeran tempat. Lanjut, minum. Saya minum dulu ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi udah bertanya-tanya. Terima kasih banyak juga untuk Karin, udah berbagi banyak banget Rin, hal yang kita sebetulnya sebagai anak muda mungkin kalau kita alamin, kita yang ada di posisi lo, mungkin kita nggak bisa se-survive lu ya. Walaupun bocor juga sih akhirnya, kelepasan juga sih jet ski 2 kebeli ya. Iya. Tapi keren banget ya. Dan sisi positifnya adalah Karin bisa belajar dari semua itu dan bangkit gitu. Dan bisa sampai seperti sekarang. Tuh dia. Dan juga basa-basi banget sih, Cong. Iya emang, biar gue ngomong aja. Iya, Bapak, lu tau BBR gak? Basa-basi respect. Tuh dari tadi tuh. Oke, dan juga Mbak Imelda yang ngasih kita emang ilmu yang valid, datangnya dari seorang ekspertis dan juga kredibel pada bidangnya. Tepuk tangan sekali lagi, yuk. Bener banget. Dan abis ini ada apa sih, yuk? Nah, teman-teman jangan pergi dulu nih. Kita akan ada door prize untuk kalian semua. Wuhu. Ya, cuma 4 orang gak yang happy ada door prize. Tepuk tangan segitu. segitu doang. Ayo dong. Mas Ahmad Dhani boleh lebih semangat lagi loh. Wah, semua mirip banget, Wah. Enggak penampilannya ya pakai ini. Iya. Coba nyanyi dikit dong Mas untuk kita Mas, boleh gak sih? Iya.
Nggak boleh ya. Kamu adalah. Oke. Door prize-nya nih seperti yang Pila udah bilang tadi, ini untuk yang hoki-hoki aja. Door prize-nya. Karena ini door prize-nya sangat besar, yaitu 13 paket umroh dari Jenius. Sama sekali enggak ada. Enggak ya? Yo udah dong yuk. Iya. Ini udah lama banget nih Karen kebelet ngobrolnya. kencing, sorry. Iya, jangan lupa juga untuk tonton keseruannya ya Yo ya. Betul, jangan lupa tonton Money Language terus. Money Language tuh udah ada 3 episode, ini episode yang keempat. Jangan lupa kalian tonton Money Language terus di YouTube-nya Genius Connect ya. Jangan lupa karena aku adalah hostnya, Pila hanya hari ini saja. Gak apa-apa, lo harus tahu kalau semua hal yang ada di hidup itu cuma sementara bro. Yes. Emang bridgingnya ke situ tadi kan? Dunia berputar. Ke kanan apa ke kiri? Tergantung mbak. Kalau mau meret ke kiri. Mau meret. Capek mak, Capek, kan? nimpalinnya mak. Mbak Makanya Imelda tadi lucu banget tukeran masalahnya. tempat duduk udah happy tuh gue. Udah bagus kan? Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau begitu guys, kita pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Karin. Terima kasih semuanya. Terima Makasih kasih. Terima kasih banyak. semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, ada yang salah-salah. Iya, Nggak ada. iya dimaafin mbak. Berarti banyak ya? Enggak bercanda. Parah emang. Makasih banyak ya mbak ngasih aku ilmu penting. Oh, ngelmu nih. Nangis, gak usah nangis. Lebay ya. Iya. Oke, ini ada foto bareng nggak? Nggak ada. Mario Closing dulu. Heeh. Tuh, lihat Closing nggak? dulu. Yang lebih Prompter. rajin baca prompter tuh gua. Sorry. Tapi Gua aja- hostnya Mario. Soalnya di podcast biasa gue gak ada prompter ya, sorry. Ini pertama kali gue pakai prompter jadi kayak gak terbiasa Iya. gitu lah. Soalnya kan lo ini kan berpegang sama editor kan. Dikat-katanya, oh jadi kan itu kan ini, itu kan ini. Gitu. Oke. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman Genius yang udah nonton. Jangan lupa saksikan Money Language terus hanya di YouTube Genius Connect. Jangan lupa subscribe, komen yang positif-positif. Kalau suka like dan share ke semua teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasi. Jangan lupa follow Instagramnya Genius @Genius apa? Genius apa? Genius Connect. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di Money Language selanjutnya. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Genius.